Bismillahirrahmanirrahim. Dalam akidah Ahlus Sunnah, kita berkeyakinan bahwasanya nanti di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga tepatnya. Jadi orang-orang mukmin akan diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan hal ini adalah surah Al-Qiyamah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Namun di kalangan umat muslim terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang bisakah seseorang mukmin itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan yang kemudian berbeda pendapat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah dan Musyabbihah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut dalam kitab Tafsir Al-Wadih, dan nanti kita akan tambah penjelasannya dalam kitab Tauhid, Jauharatut Tauhid, yang disyarah oleh Imam Ibrahim Al-Laqani. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kenikmatan berupa ketenangan batin. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, kita akan baca pada tafsir surah Al-Qiyamah dalam kitab Tafsir Al-Wadih karangan Syekh Muhammad Mahmud Hijazi, seorang ulama Al-Azhar. Langsung kepada pembahasan yang kita tuju, yaitu pembahasan tentang melihat Allah. Baqiya syai'un waqa'a fihi khilaf kabir bainal ulama'i qadiman huwa hal nara rabbana yawmal qiyamah aw la. Al-jumhuru ala itsbatir ru'yah mustadillan biqaulihi huna ila rabbiha nadhirah wa bil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dul firaqi tamna'ur ru'yah bin nazar idh al-basar yuhiddullah wa dhatahu wa huwa la tudrikuhu al-absar ala annahu yalzam ma'aha al-inhisar fi zamani wijhatin wallahu muhalun alaihi dhalik. Wal ayah huna tu'awwil bi anna al-wujuh tantazir min Allahin ni'am wal fadl wal ridwan ala anna al-khatab sahl fa umurul akhirah umurun ghaibiyah la nuqisuha ala al-hadir indana bal nu'minu biha wallahu a'lam biha. Kata beliau, terdapat sesuatu khilaf yang terjadi pada ulama zaman dahulu, yaitu apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itsbatur ru'yah, bahwasanya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ila rabbiha nadhirah, wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat itu, pada nanti di hari akhir itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya melihat, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan dalil dari hadis-hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada teman-teman beberapa hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebagian kelompok, kata beliau, ada yang berpendapat bahwasanya tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nazar, dengan penglihatan kita ini, karena basar atau mata kita ini akan memberikan had kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa dibatasi. Sehingga kalau kita melihat dengan basar, dengan mata, seakan-akan Allah itu dibatasi. Padahal Allah itu la tudrikuhul absar, tidak bisa kemudian dilihat oleh mata. Maka hal itu juga memastikan adanya keterbatasan atau tidak
inhisor atau keterbatasan ketika Allah terlihat itu. Maka ini muhal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi beberapa kelompok. Di antara kelompok yang mengatakan tidak muhal kita bisa melihat Allah, ini adalah kelompok Mu'tazilah ya, yang akan kita baca nanti dalam kitab Tauhid itu sebagai penjelas. Maka di sini mereka mentakwil ayat ini bahwasanya wajah itu akan melihat dari Allah, menunggu-nunggu dari Allah. Menunggu apa? Menunggu nikmat, menunggu keutamaan, dan menunggu ridwannya Allah, kerelaannya Allah Subhanahu. Jadi tidak melihat Allah secara langsung, tapi yang ditunggu-tunggu, yang dilihat adalah nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah, dan juga ridwan dan juga keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau di akhir menjelaskan, maka seyogyanya kita sebagai muslim ini melihat perkara-perkara akhirat dan perkara-perkara yang masih bersifat gaib ini, janganlah kita kemudian membandingkan dengan sesuatu yang ada di dunia. Tidak bisa ya kita bandingkan perihal akhirat, kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di dunia. Kan yang penting kata beliau kita beriman saja, bal nu'minu biha, yang penting kita beriman saja dan Allah yang mengetahui hakikatnya. Jadi kalau ada ayat-ayat seperti ini kata beliau, janganlah kita mengkiaskan hal-hal di akhirat itu dengan hal yang ada di dunia. Yang penting kita beriman saja dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya nanti bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah mauqif atau pendapat dari beliau Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi ya. Ini penjelasan beliau tentang tafsir ayat ila rabbiha nadhirah. Sekarang kita akan melihat bagaimana pendapat ulama tentang perihal hal ini dalam kitab Jawharut Tauhid Nazam yang disarah oleh Imam Ibrahim Al-Laqani. Dalam bait nomor 55 dan 56 yang berbunyi wa minhu ayyunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina id bijais uliqat hadha walil mukhtari dunya sabatat. Jadi ini pembahasan tentang ru'yatul mu'minina lillahi subhanahu wa ta'ala fil akhirah, melihatnya orang-orang mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kata beliau wa minhu ay wa minal jais al aqli wa ba'd juz'iyatihi, dan di antara hal yang jais, yang boleh, ayyunzar bil absar, bahwasanya Allah itu bisa kita lihat dengan absar, dengan mata kita, lakin bila kaifin, tetapi dengan tanpa kaif, dengan tanpa bagaimana, walan hisorin, dan tanpa batasan. Jadi dengan syarat ini, lakin bila kaifin wala hinsorin. Dan di sini dijelaskan ayyunzar bil absar, jelas ya. Kata beliau dalam syarahnya ini bahwasanya kata-kata bil absar ini menjadi penjelas dari beliau bahwasanya ini yang menjadi mahal niza, titik perselisihan antara ahlu sunnah dan mu'tazilah. Jadi melihat nanti dengan absar, bukan kemudian melihat dengan hati ataupun yang dilihat adalah nikmat atau fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan ini ru'yatul mu'minina lillahi subhanahu wa ta'ala fil akhirah bi absarihim, melihatnya orang-orang mukmin itu dengan absarihim, dengan mata mereka. Jadi berbeda dengan Mu'tazilah, sedangkan Mu'tazilah pendapatnya lain tentang hal ini, tidak mengatakan melihat dengan absar ya. Jadi disebutkan di sini fa inna ahlas sunnati qatibatan ala tajwiziha kadzalik ya. Dijelaskan dalam syarahnya bahwasanya seluruh ahlus sunnah wal jamaah keseluruhan mengatakan bolehnya atau mungkinnya kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala bi syartil ladzi fi nazam, dengan syarat, yaitu syaratnya bila kaifin walan hisorin, dengan tanpa bagaimana dan dengan tanpa inhisor. Inhisor itu batasan. Apa pendapatnya Mu'tazilah? Wal mu'tazilatu ala ihalatiha kadzalik, sedangkan Mu'tazilah menganggap hal itu muhal walaupun dengan bila kaifin walan hisorin. Ada yang lebih parah lagi, wal karramiyah wal musyabbihah ala tajwiziha, sedangkan kelompok karramiyah dan musyabbihah ini
berpendapat bisanya kita melihat Allah fi jihatin wa makanin, dalam jihad dan makan, dalam dalam arah dan dalam tempat. Li'tiqadihim, karena mereka berpandangan, berkeyakinan lahu al-jismiyah, mempunyai pandangan bahwasanya Allah adalah seperti jisim, wa annahu la kal ajsam, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti jisim. Ta'ala an qaulihim uluwan kabira, maha suci Allah dari perkataan mereka uluwan kabira. Jadi tidak benar al-karramiyah dan al-musyabbihah, kelompok yang beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu seperti jisim, ya. Jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bolehnya atau mungkinnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita bila kaifin walan hisarin. Adapun pendapatnya Mu'tazilah mengatakan hal itu muhal, karena hal itu bisa membuat Allah berada dalam sebuah batasan. Jadi kesimpulannya teman-teman, di sini memang dalam penafsiran ayat ini berbeda antara ahlu sunnah wal jamaah. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya Allah bisa kita lihat di akhirat nanti bila kaifin walan hisarin. Adapun kelompok Mu'tazilah mengatakan hal itu muhal, karena itu bisa membuat Allah terbatas apabila dilihat oleh mata, membuat Allah terbatas. Kemudian kelompok seperti Karramiyah dan Musyabbihah ini adalah kelompok yang menganggap Allah seperti jisim, sehingga mereka berpendapat bisa melihat seperti Allah, dan Allah itu bentuknya seperti jisim. Dan disebutkan di sini ini adalah pandangan yang sangat keliru tentang Allah, karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.